Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Zaki Muhammad dengan NIM 24061012130064. Jadi di sini saya bakal presentasikan hasil tugas besar mata kuliah fisika komputer yaitu object detection. Nah, di sini ada beberapa pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi, yaitu yang pertama urgensi pemilihan data, yang kedua training model, yang ketiga deployment, dan terakhir itu demo programnya. Nah, oke, jadi di sini saya membuat sebuah object detection mengenai masker dan non masker. Nah, lalu kenapa saya membuat dataset custom ini? Yaitu karena di era pasca pandemi, penggunaan masker masih sangat dibutuhkan pada kondisi tertentu, seperti pada fasilitas kesehatan, pada ruang publik yang padat, dan juga pada saat mungkin terjadi peningkatan kasus penyakit pernapasan. Namun, pengawasannya yang manual itu tentunya tidak efisien dan juga tidak konsisten. Maka dari itu, pada perkembangan teknologi yang sudah sangat maju ini, kita dapat memanfaatkan computer vision yang kita representasikan pada kondisi nyata sehingga sistem ini mampu melakukan deteksi penggunaan masker secara otomatis real time dan juga dapat diimplementasikan langsung di lingkungan publik. Oke, mungkin sebelumnya kurang lebih seperti ini dataset yang saya buat. Jadi isinya tentunya ada gambar-gambar banyak seperti ini. Lalu kita anotasikan yang isinya itu tentunya jadi ada dua label masker dan juga non masker. Di sini kita label dia sebagai masker dan juga ada beberapa gambar yang kita nol label. Juga di sini ada apa namanya orang dengan tanpa menggunakan masker. Nah, kurang lebih seperti ini datasetnya. Ini gambarnya saya ambil dari Google. Lalu setelah itu kita lakukan splitting data. Kita bagi datanya menjadi data testing, data training, dan juga data validasi. Nah, setelah kita lakukan splitting data, di sini kita bakal melakukan augmentasi. Nah, ada beberapa augmentasi yang dilakukan pada dataset ini. Yang pertama itu ada flip, kita putar secara horizontal dan juga vertikal. Lalu kita juga lakukan rotasi ini, yaitu rotasi sebesar 15 derajat. Di sini kita juga aplikasikan grayscale, kita bikin gambarnya menjadi abu-abu, kita kita cerahkan, kita redupkan kecerahan gambarnya, kita tambahkan blur dan juga kita tambahkan beberapa noise sekitar 1,88% pixel. Setelah kita lakukan dokumentasi, nanti bakal jumlah datanya itu sekitar 228 image untuk training set, validasi 19, dan juga testing setnya itu 24. Jadinya kurang lebih seperti ini data setelah augmentasi. Kurang lebih seperti ini datanya, ada noise-nya, ada kita lakukan flip, kita lakukan grayscale, kita lakukan blur, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lakukan pembuatan dataset custom, langkah selanjutnya di sini adalah kita lakukan training model, yang mana di sini saya menggunakan YOLO sebagai eh, training modelnya, dan juga tentunya menggunakan dasar custom yang telah saya buat sebelumnya. Dan juga di sini saya menggunakan metode transfer learning, yang mana ini tuh menggunakan model yang telah di pre-train sebelumnya. Yang mana di sini saya menggunakan YOLO V8N. Nah, pada proses training ini nanti bakal menghasilkan sebuah model yang namanya itu base.pt, yang mana nantinya harapannya model itu mampu mendeteksi objek, masker, dan juga non-masker secara real time dan siap diimplementasikan pada gambar, video, maupun webcam. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kita sebentar, kita perlu masuk ke dalam ini file YOLO-nya. Lalu kita jalankan perintah ini YOLO train spasi modelnya, model parameter yang bakal kita gunakan. Di sini saya menggunakan YOLO V8N. Lalu data yang digunakan, ini dataset yang tadi ya, yang udah kita download tadi. Lalu di sini kita bisa mendefinisikan epochnya. Di sini saya menggunakan epoch 50, lalu image size-nya itu 640. Nah, setelah itu kita tinggal enter aja, nanti bakal muncul proses trainingnya. Itu cukup lama, kemarin saya sekitar 3 jam untuk proses training modelnya. Nah, setelah itu nanti bakal muncul file seperti ini. Aduh, salah. File seperti ini. Nah, nanti bakal muncul file seperti ini, ada file modelnya base.pt, dan juga ada beberapa kurva-kurva, kurva presisi dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti ini kurvanya. Ada kurva perbandingan antara presisi F score dan juga confident, presisi dan juga confident, presisi recall, presisi dan juga recall, dan juga recall confident. Nah, dari gambar-gambar ini dapat disimpulkan bahwa Yulo ini memiliki, yang telah kita latih itu memiliki performa yang baik dan juga nilai MAP-nya itu sekitar 0,867, yang mana kelas masnya ini memiliki performa yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelas non masker, yang mana masih relatif lebih rendah. Nilai F score terbaiknya itu di
sekitar confidence-nya itu 0,5, yang mana ini menunjukkan titik optimal keseimbangan antara presisi dan juga recall. Namun terdapat trade-off yang jelas, yaitu peningkatan confidence-nya itu meningkatkan presisi tetapi malah menurunkan recall-nya. Juga ini ada beberapa gambar conversion matrix. Lalu ada persebaran datanya. Lalu di sini ada gambar fungsi apa namanya grafik loss untuk tren dan juga validasi. Yang mana dari grafik ini kita dapat lihat bahwa model yang telah kita latih menunjukkan konvergensi yang sangat baik, di mana ditandai dengan merupakan konsisten pada tren loss ini turun seperti ini, dan juga pada validasi loss juga turun untuk masing-masing setiap epoch. Nah, nilai precision recall-nya itu mengalami peningkatan signifikan dan juga stabil di akhir epoch. Ini stabil di akhir epoch ya seperti ini. Lalu MAP-nya itu seperti yang udah jelasin tadi 0,867, dan juga tidak ditemukan indikasi overfitting pada model yang telah kita buat, sehingga modelnya ini memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Namun secara keseluruhan untuk implementasi pada dunia nyata mungkin ini masih belum sempurna, karena ini masih terdapat imbalance dataset pada kelas non-master, yang mana mungkin untuk implementasi pada dunia nyata masih bisa diperbaiki lebih baik lagi, terutama pada kelas non-masker. Selanjutnya yaitu langkah deployment. Di sini saya juga sudah melakukan deployment, yang mana deployment itu fungsinya untuk agar ini tuh dapat diakses oleh publik secara online melalui website. Nah, model YOLO yang telah kita training tadi, kita integrasikan ke dalam sebuah aplikasi untuk mendeteksi objek pada gambar dan video yang diunggah oleh pengguna. Lalu, deployment ini berfungsi untuk sebagai prototype, yaitu sistem yang nyata yang menunjukkan alur lengkap mulai dari input data hingga muncul hasil deteksinya. Nah, di deployment ini tentunya memiliki keterbatasan, terutama pada layanan hosting gratis, yaitu Streamlit. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk kodenya. Jadi ini simpel saja, untuk ini kode untuk antar muka dan juga logika di belakang logika backendnya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin ke yang selanjutnya di sini kita bakal lakukan demo program, yaitu melalui Streamlit saja di sini. Jadi simpel aja, di sini UI-nya ada drop down seperti ini, image, video, webcam. Di sini kita bakal coba contohin terlebih dahulu untuk image. Misalkan kita ambil foto ini, nanti bakal kita upload upload foto terlebih dahulu, lalu nanti bakal muncul proses ini ya, gambar sebelum deteksi dan juga gambar setelah deteksinya. Jadi gambar setelah deteksi bakal muncul bounding box seperti ini, bakal ada labelnya juga dan juga nilai kepercayaannya. Lalu kita juga bisa download image-nya, kita download, nanti bakal ke download dan muncul seperti ya, jadi seperti ini. Oke. Mungkin itu untuk image. Selanjutnya untuk video. Jadi sama, kita lakukan upload file terlebih dahulu. Kita pilih video mana yang bakal kita lakukan object detection. Nah, mungkin ini prosesnya cukup lama, jadi mungkin bisa dicontohin aja untuk video yang telah saya lakukan object detection. Jadi mungkin sebelumnya seperti ini, masih video pelosan A seperti ini, sixth cuman TSA officer at Austin's airport belum ada tested positive for labelnya. Setelah kita COVID-19. Does not look like it did lakukan before. deteksi menggunakan model yang telah kita training tadi, nanti bakal muncul seperti ini. Ada apa namanya? Ada bounding box, ada labelnya, ada dan juga ada nilai kepercayaannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk webcamnya di sini, nah seperti yang udah jelasin sebelumnya, Streamlit itu memiliki kekurangan terutama pada saat menggunakan webcam. Jadi Streamlit tidak bisa menggunakan webcam secara langsung. Jadi di sini saya menggunakan apa namanya? Dia bisa mengetek foto, lalu nanti fotonya tersebut bakal dilakukan deteksi image. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini untuk kelas originalnya. Dan ini setelah kita lakukan deteksi terhadap objeknya. Dan ini juga bisa lakukan download hasil webcamnya. Kenapa tidak bisa ini? Karena mungkin keterbatasan dari Streamlit-nya itu sendiri. Nah, kemarin saya juga sudah sempat mencoba menggunakan real time webcam ini, cuman apa namanya, hasilnya tuh blur, sehingga mungkin jadi tidak dapat terdeteksi oleh ininya,
Mungkin untuk webcamnya bisa dicontohin di sini saja. Saya juga udah buat antarmuka yang lain menggunakan Flash. Bentar, kita masuk ke link ini. Nanti bakal diarahin ke lokal seperti ini. Mungkin agak sedikit lama karena memang ngeranya cukup lama. Mungkin ini kurang lebih sama deteksi image, video dan di sini untuk webcamnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi bakal muncul kelas non masker seperti ini. Ketika kita apa namanya kita menggunakan masker bakal muncul kelas masker. Kita dibuka non masker. YouTube menunjukkan kelas masker. Nah mungkin kurang lebih seperti itu untuk deteksi real time menggunakan webcam. Mungkin ntar di close dulu. Mau nyalain lagi di OBS-nya. Aduh, malah error. Yaudah. Mungkin itu saja untuk presentasi demo program object detection mengenai penggunaan masker dan juga non masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.